Hai semuanya. Ya, jadi di video kali ini gue juga ingin menjawab pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di kolom komen YouTube gue juga. Jadi sempat ada yang nanya ke gue, Bang atau Mas ya, gue lupa ya bilangnya apa. Kalau misalkan reksadana untuk membangun rumah itu reksadana apa yang cocok ya? Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan membantu menjawab pertanyaan tersebut dan juga pertanyaan kamu yang punya pertanyaan yang sama sebenarnya. Oke, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Sebenarnya kalau mau ngebahas soal reksadana atau misalkan tentang tujuan-tujuan tertentu, gue sebenarnya udah sempet buat. Cuman mungkin penonton yang menanyakan seperti ini belum nonton video-video gue sebelumnya. Jadi sebenarnya gue udah pernah menjawab ya. Kalau misalkan kamu mau investasi, entah itu buat rumah, entah itu buat kamu bangun hotel, entah kamu itu buat eh, punya tanah, sama ya semua semua apa ya tujuan lah. Itu sebenarnya mau pakai reksadana apapun itu bukan menjadi soal. Jadi tidak ada reksadana cocok untuk satu hal tertentu, tidak. Ini menurut dari opini gue ya, selaku dulu pemegang Wapert juga, wakil penjual efek reksadana. Jadi Wapert ini orang yang cukup mengerti soal reksadana juga. Gua di sini menjawab itu adalah ya bukan masalah itu. Investmentnya bisa reksadana pasar uang bisa, campuran bisa, obligasi bisa, saham bisa. Tetapi lantas apa yang mempengaruhi sebenarnya? Yang mempengaruhi itu adalah lo itu tipikal apa, lo tipikal seperti apa. Jadi bukan tujuannya yang kamu cocokkan dengan investasinya aja, tetapi kepribadian kamu. Itu yang paling penting. Nah, banyak orang mungkin juga tidak menyadari bahwa kepribadian itu harus disesuaikan dengan jenis investasinya. Misalkan, kamu adalah orang yang tidak berani ngambil resiko gede. Nggak mungkin juga lo langsung taruh di reksadana saham. Mungkin ada beberapa pakar yang bilang, udah lo kalau misalkan punya jangka waktu 5 tahunan, lo invest aja di reksadana saham. Tapi case-nya menurut gua adalah itu tidak begitu bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan dia adalah investor pemula dan juga dia tidak berani ngambil risiko gede, ya jangan taruh di reksadana saham. Taruh di reksadana yang memang memiliki tingkat risiko kecil. Contohnya, reksadana pasar uang atau reksadana obligasi buat teman-teman yang tidak berani ngambil risiko gede. Lantas gimana caranya kita tahu kita itu berani ngambil risiko gede atau enggak? Coba deh kamu cek salah satu video gue juga ya mengenai profil resiko. Nah, di situ nanti cara tahu untuk profil resiko itu pun ada. Jadi sebenarnya udah nggak susah lagi kamu untuk tahu kepribadian kamu tuh kira-kira gue berani ngambil resiko atau enggak ya. Nggak susah. Atau sebenarnya kalau menurut gue dulu tahu itu karena ya sebenarnya pertanyaan yang lu jawab sendiri. Kira-kira gue kalau investasi, kalaupun gue berkurang nilainya, itu gue berani berapa ya? 10%. Kalau misalnya turun, apakah gue cabut? 30%. Gue turun, apakah gue cabut? Itu. Kalau gue berani di atas dari 50%, oh berarti gue siap untuk ngambil risiko yang gede. Contohnya reksadana saham, campuran. Gitu loh. Jadi, jangan kamu lihat investasi itu dari return. Jangan kamu lihat investasi itu dari return. Jangan kamu lihat investasi itu dari return. Itu gue udah sampai ulang 3 kali loh. Jangan hanya lihat dari return. Karena return itu akan menyesuaikan dengan kondisi sebelumnya. Bisa jadi ke depannya itu returnnya atau profitnya itu akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Bisa jadi juga lebih. Tergantung situasi. Kalau untuk kita bersiap untuk dapat untung, siapa sih yang nggak mau dapat untung? Tapi di sini adalah bahwa apakah kita berani untuk ngambil risiko apa enggak? Kalau kamu lihat misalkan dia bisa untung sampai 20%, berarti mindset kamu harus dipikir, kalau seandainya itu terbalik, ya, itu minusnya bisa sampai 20%, mampu terima nggak gue? Itu. Ya, secara teoritis kita bisa bilang bahwa oh kamu bagus 5 tahun tuh pakai reksadana saham, cocoknya begitu. Tapi as emotionally, ketika lu pakai duit lu sendiri dan lu ngeliat 20%,
Belum tentu setiap orang siapa. Belum tentu setiap orang kayak, oh ya udah gitu, gue tahu ini adalah saatnya top up. Kan nggak semua orang seperti itu. Jadi sesuai nama diri lo. Misalkan Laksana pasar uang, dia butuh waktu lama untuk misalkan membangun rumah lah. Ya udah nggak masalah. Yang penting kan lo punya aset, aset itu berkembang. Udah, nanti lo targetin, oh rumah yang gue capai 200 juta. Oh ya udah, gue sambil nabung di instrumen reksadana pasar uang, udah jelas punya potensi lebih gede daripada deposito. Selesai, udah. Terus lo jalan fokus, itu loh maksud gue. Jangan lo terpatok terhadap return mana nih yang cocok supaya gue bisa cepat beli rumah. Kalau orang punya patokan seperti itu, umumnya mereka akan gagal. Banyak juga yang berhasil, banyak yang gagal juga. Kenapa? Karena setiap orang itu tidak begitu memahami tentang resiko. Kalau dia memahami resiko, boleh berpikir kayak gitu. Tapi kalau kamu tidak memahami resiko yang bisa terjadi, ya jangan. Ini gue ngomong fair-fairan aja gitu. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan kamu. Kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya adalah tidak masalah kamu mau pakai reksadana pasar uang, obligasi atau pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nggak masalah. Ya, tetapi balik ke diri kamu sendiri. Diri kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana? Jadi sebelum lu ngeliat ke depan, lu berkaca sama diri lu sendiri. Gue orangnya kayak gimana ya? Gitu loh. Ketika lo tahu kepribadian lo, baru lo bisa mulai investasi dengan benar. Itu aja sih saran daripada gue. Mudah-mudahan ini menjawab. Dan ini berlaku untuk semua tujuan investasi kamu. Oke, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk men-share omongan gue ini ke sosial media kamu seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana, kamu bisa coba cek kode referral yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat bonus ataupun cashback juga. Lumayan kan untuk nambah investasi kamu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.